berdoa adalah dalam nama Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak meninggalkan ciptaannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kita sekalian. Sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi bersama dari KPR 322, Yesus hanya sejauh doa. Mari kita ungkapkan seruan di tengah kesukaran. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bila aku haus kepadamu ya Allah yang hidup, bila aku boleh melihat, bila aku. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman saat ini. Bapa Sang Pemilik Hidup, malam hari ini bersama keluarga besar Oleng Pontoloring, kami ada dalam ibadah penghiburan, dalam pinta doa permohonan kepada Tuhan untuk terus mengharapkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan berlaku atas kehidupan keluarga yang berduka cita. Dan di malam hari ini, dalam duka cita yang teralami, keluarga selalu butuh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Karena itu kami semua hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, orang percaya. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, bekerjalah lewat Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, agar kami mampu memahami, mengerti, sambil terus dikuatkan dan dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hiburkanlah keluarga, hiburkanlah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama keluarga dalam duka cita ini, mari kita membuka bagian Alkitab dari 2 Timotius 4. Akan kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4
ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita membacanya secara bergantian. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku telah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Akan mengakhir pada harinya, dan mengakhirkan hanya kepadaku. Sampai demikian bagian Alkitab yang mendasari perenungan kita di tengah ibadah penghiburan bersama keluarga di saat ini. Bapak Ibu Saudara serta keluarga besar Oling Pontororeng yang berduka cita, setiap jerih lelah pasti ada upahnya. Contohnya dalam dunia pekerjaan, kalau kinerja dan prestasi kita baik, maka pasti akan mendatangkan reward yang sepadan, seperti apresiasi, ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat, ada promosi, dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dalam iman dan pelayanan kepada Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan Rasul Paulus, sebagaimana yang dinyatakannya dalam surat 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan dengan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Keyakinan inilah yang memotivasi Paulus untuk terus bersemangat dan melayani. Meskipun dipenjarakan karena Injil, belum lagi banyak tantangan mulai dari dalam dirinya sendiri yang sering Paulus sebut dengan duri dalam daging, yaitu penyakit yang menggerogotinya. Belum juga tantangan dari luar, bahkan juga belum lagi orang-orang yang tidak suka dengan dia. Ia tetap berkomitmen untuk memberikan bimbingan rohani, baik kepada jemaat maupun rekan-rekan sepelayanannya di tengah begitu banyak tantangan dan gumul. Dan ia pun menulis sejumlah surat termasuk kepada Timotius, seorang muda yang Tuhan pakai untuk melayani. Rasul Paulus saat itu mendengar bahwa Timotius dan jemaat Kristen binaannya di Efesus tengah mengalami problematik yang pelik. Sebagai pengikut Kristus, mereka sering kali menerima penindasan dan penganiayaan dari masyarakat di sekitar mereka yang notabene adalah penyembah Dewi Artemis dan dewa-dewi Yunani. Mereka ditantang dan dicobai bukan hanya dari luar, tapi juga lewat ajaran-ajaran sesat yang bisa melemahkan iman mereka. Dan menyadari kondisi tersebut, Rasul Paulus sebagai seorang mentor dan bapak rohani tidak tinggal diam. Dia pun memberikan sejumlah arahan. Yang pertama, dalam ayat yang kedua dicatat, Timotius diminta untuk selalu memberitakan firman, baik atau tidak baik keadaannya. Ia memberikan sejumlah arahan yang bersifat teologis maupun teknis. Salah satunya adalah
apapun yang dihadapi, dalam keadaan apapun, Timotius diminta untuk tetap memberitakan firman. Yang kedua, Timotius diminta untuk menguasai diri dalam segala hal. Ayatnya yang kelima. Nah, kata segala hal di sini menunjuk kepada seluruh dimensi keberadaan Timotius, yaitu fisik, mental, perasaan, bahkan spiritual. Hanya dengan menguasai semua itu, maka Timotius mampu untuk bersabar dalam penderitaan, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, bahkan dapat melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan dengan tulus dan bertanggung jawab. Dengan begitu, ia akan mampu memberi bukti di hadapan banyak orang tentang kualitas sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, Timotius diminta untuk meneladani kesetiaan dan ketabahan Rasul Paulus dalam melayani Kristus. Sebagai pengikut dan rekan sekerja Paulus, Timotius telah menyaksikan bagaimana bapak rohaninya melayani dengan tekun. Walaupun dalam berbagai waktu dan kesempatan dia ditolak, dibenci, dihina oleh banyak sekali pihak. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat-nasihat ini dituliskan Rasul Paulus hingga menjelang kematiannya. Dia tetap bersaksi kepada Timotius bahwa ia tidak takut menghadapi apapun, termasuk kematian. Karena dia percaya bahwa kematian merupakan risiko terpahit dari imannya kepada Kristus. Karena bisa saja penganiayaan dan bahaya datang tanpa dia duga. Tapi bagi Rasul Paulus, kematian adalah bagian dari kehidupan manusia. Siapapun pasti menghadapinya, cepat atau lambat. Meski demikian, Rasul Paulus mengibaratkan peristiwa kematian yang dihadapinya sebagai sebuah persembahan kepada Allah dan bukan sebuah tragedi yang menyedihkan. Ini sangat menarik karena Rasul Paulus memahami kematiannya secara positif. Baginya kematian bukan semata-mata peristiwa alamiah, melainkan adalah kesempatan bagi setiap orang percaya untuk menyerahkan tubuh yang fana ini sebagai pemberian yang layak dan baik bagi Allah. Demikianlah cara Rasul Paulus memberikan penghiburan dan penguatan kepada Timotius, sekaligus mengajarkan kepadanya bahwa kematian bukanlah alasan untuk berhenti mengasihi dan melayani Allah. Sebaliknya, kematian justru dapat menjadi cara terakhir di dunia bagi setiap orang percaya untuk menyenangkan hati Allah. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selain mengambil alih konsep kurban dalam perjanjian lama, Rasul Paulus juga menggunakan peristiwa pertandingan olahraga yang lazim di zaman Yunani Romawi, yang kemudian sampai hari ini masih dilaksanakan dengan nama Olimpiade. Ia mengibaratkan dirinya sebagai seorang atlet yang berlari di lintasan dan berhasil mencapai garis akhir. Dan oleh karena itu, ia menerima mahkota kehidupan yang disediakan Allah sebagai upah dari iman dan jerih payahnya. Mahkota adalah hadiah yang umum diberikan kepada atlet di saat itu. Walaupun memang bukan mahkota dari emas, tapi mahkota yang dirangkai dari daun zaitun. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus mahkota kehidupan merupakan lambang dari keselamatan kekal oleh kehidupan surgawi. Keduanya telah dijanjikan Yesus, baik bagi para murid maupun kepada semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Saudara-saudara sekalian, bagi Paulus, penggenapan janji Allah tersebut akan segera dialami karena ia mengalami kematian. Dengan peristiwa kematian orang yang menimbulkan duka cita bagi orang lain, akan tetapi bagi dia kematian merupakan peristiwa membahagiakan. Betapa tidak melalui kematian ia berjumpa dengan Allah, dan ia juga akan menerima upah yang selama ini ia nanti-nantikan. Hari ini bersama keluarga Oleng Pontorori dalam duka cita ini, firman ini mengajak keluarga
bahkan kita semua, untuk boleh melihat bahwa duka cita memang pasti menimbulkan kepedihan. Apalagi kematian orang tua yang sangat dikasihi. Saya pada hari Senin melihat satu sisi yang lain dari Ibu Sekum. Biasanya Ibu Sekum itu begitu ceria, kadang sekali melihat dia sedih. Tapi hari Senin ketika kematian itu didengar, dia menangis sejadi-jadinya. Dan saya selalu membayangkan bahwa siapapun kita, setua apapun kita, kalau orang tua kita meninggal, kita pasti akan menjadi seperti anak-anak yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang tua. Apalagi ada hubungan yang begitu erat dan melekat dengan anak-anak di sini, cucu, pastilah tidak mudah untuk diterima. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya bahwa mahkota kehidupan pasti akan diterima oleh setiap orang percaya yang setia sampai akhir kehidupannya kepada Kristus. Dan kita amini hambanya yang telah Tuhan panggil, Mama Oma terkasih, Ibu Janet JJ Pontoloring, pasti akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Karena dalam kehidupannya dia telah membuktikan bahwa dia setia sampai akhir. Bahkan dia menghentar anak-anaknya untuk juga ada sebagai pengikut Kristus dan setia dalam pelayanan. Baik sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, salah satunya koordinator kelompok di Jemaat Efrata, Bapak Nulidi. Nah, karena itu di hari ini, lewat bagian firman Tuhan hari ini, saya dan saudara bahkan keluarga terus diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk boleh ada di tengah-tengah dunia ini, kita diajak untuk terus melanjutkan kehidupan setiap hari dalam segala penderitaan dan kesusahan di tengah hidup. Jangan pernah gentar menjadi pengikut Kristus, karena mahkota kehidupan Tuhan siapkan bagi kita. Jangan pernah takut menghadapi apapun di dunia ini, karena ada janji, berkat, upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan bagi keluarga, biarlah duka cita karena kematian orang yang dikasihi, Mama Oma terkasih, memang tidak mudah dijalani. Tapi marilah kita terus berserah kepada Tuhan, sumber penghiburan dan kekuatan, sambil beriman kepadanya dan percaya bahwa Mama Oma terkasih, Tuhan siapkan mahkota kehidupan. Tuhan memberkati keluarga dengan firman-Nya, menguatkan, menghiburkan, bahkan juga memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah di tengah duka cita sekalipun kita tetap bersyukur dan mewujudkannya dalam pemberian persembahan untuk menopang setiap bentuk pelayanan gereja